Beribadah kepada orang lain dibedakan menjadi dua. Ada yang beribadah ke orang lain berupa harta, ada yang beribadah ke orang lain dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Keduanya baik, tapi jauh lebih baik dan akan disebut sebagai sebaik-baiknya umat, yaitu mereka yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka jika panjenengan Pak ahli ibadah, jenengan memberikan sebab kepada Allah. Kenapa Allah harus ngasih rezeki? Allah ngasih rezeki kepada bayi yang dalam kandungan supaya bayi itu hidup. Allah ngasih rezeki kepada anak kecil yang belum balik langsung ke mulutnya supaya dia hidup. Allah ngasih rezeki kita yang sudah dewasa juga supaya hidup. Perbedaannya kita dengan anak-anak bayi yang belum balik itu adalah kita punya hukum halal haram. Kita punya hukum wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah ada perbedaan itu. Maka ketika kita sudah dewasa dan bukan bayi lagi, maka kita tidak hanya untuk hidup rezeki itu, tapi untuk ibadah. Ibadah itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kalau pengen rezekinya lapang, lancar, jaya, maka pikirkanlah orang lain. Maka pertanyaannya sekarang, sudah berapa banyak orang miskin yang jenengan pikirkan? Malah sing miskin diri sendiri kok ya. Jangankan mikir orang lain. Kita memikirkan orang lain, maka itu akan menjadi penyebab Allah sang pemberi rezeki akan memberikan rezeki yang lapang dan lancar. Tapi ketika kita hanya mikir diri sendiri, bermegah-megahan, bermewah-mewahan tanpa peduli dengan orang lain, maka itu akan menjadi penyebab Allah tidak mau memberikan kelapangan. Paling-paling cukup untuk hidup gitu toh. Tapi ketika kita berbenah diri, kemudian membentuk hati yang dermawan, kemudian berbagi rezeki kepada orang lain, itu adalah alasan bagi Allah memberikan rezeki kepada itu lancar sekali. Saya berikan contoh Pak, biar paham. Mari ke jam 6. Cukup bertemu 9. Roda kehidupan kadang di atas, kadang di bawah. Setuju ya? Sehingga kalau kadang lapang, kadang sempit, itu wajar. Seperti wajarnya siang dan malam. Ketika hari ini siang, maka nanti akan malam. Ketika nanti malam, nanti akan siang lagi. Sebuah kewajaran hidup, kadang sempit, kadang lapang. Tapi ada kalanya hidup itu selalu di bawah, dan ada kalanya hidup selalu di atas. Ketika kita mendapati diri kita selalu miskin, selalu sempit, selalu tidak punya uang dan seterusnya, rezeki seperti dikekang oleh Allah, berarti selalu di bawah. Itu bermakna ada sesuatu yang tidak wajar dalam hidup kita. Mungkin kalau roda, berarti rodanya mungkin bocor kali ya, sehingga nggak berputar kali ya. Mungkin ada persoalan, ada sesuatu hal yang menjadi problem sehingga roda kehidupan kita tidak berputar. Maka itu harus diperbaiki. Tapi ada loh Pak, orang yang dia itu selalu di atas, jarang sekali dia turun ke bawah, selalu lapang. Saya berikan ceritanya untuk dicontohi. Ada sebuah tarikh itu cerita. Di zamannya Nabi Musa alaihi salam, ada dua orang, ibu dan bapak, suami istri. Mereka sangat miskin, juga cukup sepuh, cukup tua. Ngomong tua kok aneh ya lidahnya. Sepuh gitu ya. Tua itu kayak menghina. Beliau berdua merasakan miskin yang sangat lama. Akhirnya beliau berdua setelah diskusi bertekad untuk menemui Nabi Musa alaihissalam, karena waktu itu nabinya adalah Nabi Musa alaihissalam. Setelah mereka menemui Nabi Musa, mereka berdua memohon kepada sang Nabi untuk berdoa kepada Allah. Mereka mengatakan bahwa engkau Nabi yang kami kenal bisa dialog langsung dengan Allah. Maka tolong mohonkan kepada Allah Rabb kita ini untuk memberikan kekayaan kepada kami berdua.
Nabi Musa mendengar ceritanya dan seterusnya, kasihan. Akhirnya beliau doakan. Allah menjawab doanya Nabi Musa dengan jawaban akan memberikan kekayaan, tapi dalam umur 1 tahun saja. 2 orang bapak ibu suami istri ini mendengarkan itu sangat gembira dan sangat berterima kasih kepada sang Nabi. Begitu pulang, beliau bekerja apa saja jadi duit, Pak. Bukan kemudian duit disebar dari langit, ya ada cerita begitu. Tiba-tiba dia bekerja, ada saja hasilnya. Sehingga ngumpul-ngumpul jadilah kaya dalam waktu yang sangat singkat. Ternyata Allah benar-benar mengabulkannya. Kemudian setelah dia kaya, beliau berdua merasa banyak teman-temannya yang miskin seperti dia dulu. Akhirnya dengan kekayaannya itu dia membuka semacam, bahasa kita mungkin dapur umat kali ya, membuka dapur umum sejenis itu. Semua orang miskin bebas makan di rumah beliau. Setiap hari dia menyediakan makanan untuk orang miskin, tidak pernah alpa, tidak pernah absen. Tahu-tahu Pak, lebih dari setahun masih kaya. Padahal Allah memberikan kekayaan setahun. Satu hari Nabi Musa lewat dan ketemu dengan beliau berdua. Nabi Musa ingat, ini adalah bapak ibu yang dulu minta doa, yang Allah jawab diberi kekayaan 1 tahun. Tapi Nabi Musa menghitung sudah lebih dari 1 tahun. Akhirnya Nabi Musa bertanya itu kepada Allah, kenapa beliau yang dulu dijanjikan Allah kaya 1 tahun ternyata sampai sekarang masih kaya? Allah menjawab, memang diberi kekayaan 1 tahun ya Musa, tetapi yang sisa waktu berikutnya adalah karena dia sendiri yang memantaskan diri untuk kaya. Artinya beliau mendapati derajat roda selalu di atas, yaitu menggunakan kekayaannya untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Maka ini resep ketika jenengan pengen rezeki lancar dan tidak pernah sempit, pengen roda selalu di atas, maka rezeki gunakanlah untuk sedekah sebanyak mungkin. Pikirkanlah orang miskin semampu yang jenengan bisa. Jangkau mereka, berikan mereka bantuan baik uang maupun yang selain uang. Semampu kita bantulah mereka, maka jenengan akan mendapati roda selalu di atas. Tapi banyak orang hari ini rela berakad riba, hutang, itu demi orang miskin di luar sana atau demi memperkaya diri. Nauzubillahi min dzalik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus hasilnya kaya enggak? Kaya. Kaya utang. Maka sekarang ikuti cara Allah. Allah sang pemberi rezeki, dia punya alasan mengapa ngasih lapang dan ngasih sempit. Dan jenengan sekarang tahu kapan Allah ngasih lapang dan kapan dia ngasih sempit. Maka berikan alasan yang benar kepadanya, supaya jenengan selalu diberi kelapangan. Gunakan rezeki kita untuk bersedekah sebanyak mungkin, tanpa berhenti. Ada keluarga. Justru Pak, keren loh, dan sangat keren. Ketika rumah jenengan sederhana, tidak istimewa, mungkin jauh dari standar, tapi sedekah jenengan jur-juran. Mungkin sedekah jenengan miliaran. Jenengan bantu orang gak mau dibayar. Jenengan membantu orang siang dan malam tanpa peduli dengan waktu. Jenengan membantu orang yang tadinya susah menjadi gembira kembali. Mereka mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah. Mereka mendapatkan makanan yang mereka butuhkan. Itu keren, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Malah nggak keren Pak, rumahnya besar, sedekah cuman 100.000 itu biasa. Nek nggak sedekah, jenenge medit. Rumah gede ora tau sedekah. Maka dari itu resep pertama ketika pengen rezekinya lancar adalah perbanyak sedekah. Perlu di kotaknya pakai langsung metui. Jadi bingung lah gitu. Halus. Kotakin pakai langsung metui. Ketika kita bersedekah,
Allah menghitungnya bukan dari nilai rupiah yang kita keluarkan, Pak. Contoh nih, sedekah 1 juta dengan sedekah 20.000 itu lebih besar mana? Sedekah 1 juta sama sedekah 20.000 lebih besar mana? Tergantung dari berapa yang dia punya. Kalau dia punya harta 1 triliun, sedekah 1 juta ya kecil itu nilainya. Tapi kalau dia sedekah 20.000 dari uang yang 50.000, itu hampir separuh dari hartanya. Artinya sedekah 20.000 timbangannya, pahalanya bisa melebihi sedekah yang 1 juta. Karena 20.000-nya lebih dari yang dia punyai. Atau kurang sedikit dari separuh yang dia punyai. Itulah konsep sedekah, Pak. Dan mumpung belum punya uang, saya anjurkan mulailah sekarang belajar untuk sedekah. Gak ikhlas keluarkan, mumpung masih belum punya uang, Pak. Tapi ketika jenengan sudah kaya, berat itu nanti. Contoh, jenengan punya uang 10.000, keluar dari majelis, tiba-tiba ada tukang parkir, padahal tadinya nggak ada. Minta uang 2.000 untuk parkir. Uang 10.000 diminta 2.000, tinggal 8.000. Kira-kira tukang parkir minta 2.000, jenengan kasih atau jenengan jak gelut wae? Kasih lah, lupakan cuma 2.000 ya. Iya. Tapi bagaimana dengan misalkan kita punya uang 1 miliar, 2.000 dari 10.000 itu berarti 20% ya. 20% dari 1 miliar berapa? 200 juta. Anggap 200 juta yang minta bukan tukang parkir, yang minta ibu kandung sendiri. Le, aku minta uangmu 200 juta le. Atau mungkin gurumu, kiaimu yang minta, nang wes tak pinterke saka bodoh dadi pinter, imanmu tipis dadi tebel. Saiki gurumu jalur 200 juta, diparingi napa kejak gelut? Jak gelut. Padahal sing jalur luwih mulya tinimbang tukang parkir. Padahal itu sama-sama 20%. Itulah kenapa belajar loman dari sekarang. Karena ketika nanti jenengan sudah kaya, berat itu loman.